Oke, Sobat Safir Academy. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar salah satu materi dalam SKD CPNS, terutama TIU, yaitu kemampuan numerik, subbab soal perbandingan. Nah, perbandingan teman-teman merupakan salah satu materi yang cukup sering gitu ya, keluar di tes SKD, terutama TIU. Nah, apakah teman-teman sudah baca dalam modul Safir Academy? Ada berapa coba jenis dalam perbandingan? Ya, ada dua ya, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, ciri-ciri perbandingan senilai itu apa? Jika salah satu kuantitas naik, maka kuantitas yang lain juga ikut naik. Jadi sama-sama naik, teman-teman. Senilai. Kalau satunya turun, dia juga ikut turun. Itu namanya perbandingan senilai. Nah, gimana kalau satunya naik, satunya turun? Nah, berarti kan dia kan berkebalikan. Maka dia dinamakan sebagai perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk lebih mempertajam pengetahuan teman-teman terkait materi perbandingan, kita coba dulu ya menyelesaikan soal perbandingan yang pertama. Oke, Marwan telah mengetahui bahwa motornya dapat menempuh jarak sejauh 160 km dengan 4 liter bensin. Tulis ini ya, berarti 160 km maksudnya sama dengan 4 liter ya. Nah, total bensin yang dibutuhkan oleh Marwan apabila ia ingin menempuh perjalanan sejauh 360 km adalah, nah sekarang, kalau jaraknya semakin jauh gitu ya, semakin jauh saya sebut positif gitu ya, maka bensinnya semakin dikit atau semakin banyak teman-teman? Ya jelas semakin banyak kan, berarti dia juga semakin bertambah ya. Dia bertambah, kan senilai karena dia sama-sama bertambah banyak. Sekarang ini X. Nah ingat ya, cara mencari nilai X pada perbandingan senilai itu adalah dikalikan silang. Nah, berarti kita kalikan silang teman-teman. 360 kali 4, 360 dikali 4 dibagi 160. Kita coret di sini. 160 bagi 4 kan 40 ya. Nah, 0 kita coret sama ini. Berarti 36 dibagi 4 berapa? Ya, 9 ya. Maka jawaban yang tepat dalam soal ini adalah opsi D, yaitu 9,00 liter. Ya, ini berarti perbandingan senilai ya, karena dia satunya bertambah, yang lain juga bertambah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu proyek dapat diselesaikan dalam waktu 4 hari oleh 20 orang. Di sini 4 hari oleh 20 orang. Oke, sekarang jika setiap pekerja diasumsikan memiliki kemampuan yang sama, maka durasi yang dibutuhkan apabila hanya ada 5 orang adalah, oke, sekarang logikanya teman-teman, semakin sedikit orang gitu ya, maka harinya akan semakin apa? Banyak atau sedikit? Banyak kan? Berarti tambah. Nah ini, satunya tambah, satunya kurang. Berarti dia senilai atau berbalik? Ya berbalik ya, karena dia saling berkebalikan, saling bertentangan gitu ya. Nah, cara mencari X kalau dalam perbandingan berbalik nilai itu bukan dikalikan silang, tapi dikalikan yang ada tetangganya. Berarti ini kan ada tetangganya nih. Dari 4 kali 20 gitu ya, dibagi 5. Coret ini. Berapa ini? 4 ya. 4 kali 4 sama dengan 16 hari. Nah, jawaban tepat dalam soal ini adalah opsi C, yaitu 16 hari. Nah, bisa dipahami ya teman-teman, perbedaan perbandingan senilai sama perbandingan berbalik nilai. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita ke soal berikutnya. Perbandingan usia Nadi dengan adiknya saat ini adalah 5:3. Jika usia Nadi 5 tahun ke depan adalah 15 tahun, usia adik Nadi 3 tahun lalu adalah, ini tidak masuk di keduanya. Jadi ada materi perbandingan yang tidak masuk dalam senilai maupun berbalik nilai. Oke, kita kerjakan. Nadi gitu ya, sama adik gitu ya, adik. Usia Nadi ini 5:3 ya. Sebentar. Usia Nadi 5 tahun ke depan adalah 15. 5 tahun ke depan. Berarti usia sekarang berapa? Sekarang karena 5 tahun lagi, ya berarti tinggal dikurangi 5 teman-teman. 15 kurangi 5 yaitu berapa? 10 ya. Nah, ini usia
sekarang nih teman-teman. 5 ke 10 kan dikali 2 ya. Ini kali 2, berarti 6. Usia adik sekarang 6. Yang ditanyakan adalah usia adiknya di 3 tahun lalu. Berarti kalau 3 tahun lalu, ya dikurangi 3 aja kan ya. Sama dengan 3 tahun. Nah, ini usia adik yang sekarang. Ini juga bisa disebut sebagai perbandingan senilai teman-teman. Cuma tidak praktis ya kalau pakai perbandingan senilai. Jadi kita gunakan prinsip seperti ini aja lah. Gitu teman-teman. Yang pasti harus tahu perbedaan senilai dan berbalik nilai. Jangan sampai kebalik ya. Oke, nanti kalau belajar di modul pasti bisa kok. Oke, sekian penjelasan yang saya berikan. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih.